berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada sore hari ini diberi kemudahan untuk ikut mengikuti apel siaga persiapan pengawasan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat dalam kondisi siaga luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah kita dengarkan bersama Bapak Ibu berjanji untuk melaksanakan pemilu secara berkualitas dengan baik. Walaupun saya dengar kurang semangat, tapi tolong diresapi betul tugas Bapak Ibu sekalian. Kualitas pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kota Waringin Barat tergantung Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Harapan saya Bapak Ibu sekalian lebih bagus daripada anggota TPS dan warga yang mencoblos. Tolong ini diterapkan betul netralitas Bapak Ibu sekalian untuk menjaga marwah pemilu di Kabupaten Kota Waringin Barat dalam kondisi jurdil. Jadi saya minta keperbihan Bapak Ibu sekalian, keperbihan kepada negara, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, bukan kepada partai politik atau golongan orang. Jadi saya minta kepada seluruh pengawas pemilu di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan TPS yang jumlahnya kurang lebih 915. Saya mohon Bapak Ibu sekalian mendedikasikan pikiran, waktu, dan serius dalam mengawal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kota Waringin Barat. Tadi dalam amanat Bapak Ketua Bawaslu sudah jelas sekali, harus profesional dan taat pada peraturan perundang-undangan. Jangan takut ditekan siapapun, yang penting Bapak Ibu sekalian berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaga kesehatan, jaga integritas, dan jaga komitmen sebagai pengawas pelaksanaan pemilu di level TPS, desa, kelurahan, dan kecamatan, bahkan di level kabupaten kota. Saya harap ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mohon dukungan, karena forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat sudah setengah mati persiapkan pelaksanaan pemilu ini dengan luar biasa. Namun di akhir cerita, pada tanggal 14 lah kualitas pemilu ini dipertaruhkan. Jadi tolong forum kita sudah berjuang terus. Tadi pagi kita juga rapat di tempatnya Mas Kapolres untuk persiapan pengawasan juga dan distribusi logistik. Dengan teman-teman KPU juga, Bawaslu juga hadir. Tolong kerja kita serius, harus Bapak mantapkan, Bapak tuntaskan di dalam pengawasannya. Sanggup? 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 Terima kasih. Inilah masukan pengawas yang dibanggakan. Tepuk tangan. Dengan gema semangat suara kalian yang sangat menggema di seantero Kota Waringin Barat, insya Allah pelaksanaan pemilu bisa dengan baik. Sekali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kota Waringin Barat, karena 90% suksesnya di tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kejadian-kejadian berjenjang, di sana ada unsur TNI, Polri, ada Pak Lurah, Kepala Desa, Camat, dan sebagainya, untuk diselesaikan secara adil dan bijaksana. Sanggup? 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 Terima kasih, selamat bertugas, dan jaga kesehatan. Ingat, tanggal 14 Februari tahun 2024, tidak boleh sakit. Sekali lagi, tidak boleh sakit, makanya doping, minum vitamin, dan makan gizi yang cukup. Jangan diporsir tenaganya, pasal lihat nanti boleh jatuh semua kesehatannya. Sanggup? 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ikutin apel siaga persiapan pengawasan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapan kami
pemilu yang ada di Kabupaten Tulama Madinah Barat semakin berkualitas terkait dengan pelaksanaannya. Tadi dalam sambutan saya sampaikan, Forkopimda sudah sangat serius mempersiapkan pelaksanaan pemilu, namun kata kuncinya di pengawasan. Jadi tugas pengawas di tingkat TPS, desa kelurahan dan bahkan di kecamatan harus bersatu padu mengawasi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Madinah Barat. Saya kira gitu. Oke, makasih Pak. Pak Kapolres izin Pak untuk Kamtipmasnya saat ini untuk menghindari jangan sampai ini terjadi konflik. Alhamdulillah untuk situasi Kamtipmas sampai hari ini tanggal 9 Februari 2024 khususnya di Kota Pangkalambon dan pada umumnya di Kabupaten Kota Waringin Barat masih aman terkendali, dan kami dari pihak keamanan dibantu oleh Forkopimda dan juga TNI Polri di dalam pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari kita sudah siap dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih Pak. Apel siaga telah dilaksanakan. Mungkin sebentar lagi kita melaksanakan secara akbar ya demokrasi. Mungkin sebagai Bawaslu ini sangat penting sekali dalam berperan pengawas. Bagaimana harapan-harapannya? Harapan kita peran dari pengawas PTPS bisa membantu menjaga jalannya demokrasi di tingkat TPS. Tugas mereka adalah untuk memastikan demokrasi proses pungut hitung berjalan aman, damai, jujur dan adil. Nah, hari ini Bang, apel siaga untuk PPS ini berapa jumlah peserta yang hari ini? Untuk PTPS yang khusus PTPS-nya saja itu berjumlah 789 sesuai dengan jumlah PTPS yang ada di Kabupaten Barat. Ini di 6 kecamatan. Di 6 kecamatan tersebar di 6 kecamatan dan desa kelurahan. Saya dengar informasi ada anggota yang meninggal, ada yang sakit. Apa benar itu Bang? Ada anggota kita yang meninggal di Kecamatan Pangkalan Banteng karena ada satu orang PTPS kita dan meninggalnya memang kecelakaan belum pada saat bukan dinas bukan pada saat dinas, nanti beliau sudah dilantik sebagai anggota kita. Mungkin bagaimana pergantian itu Bang? Apakah memang langsung diganti atau bagaimana untuk prosesnya? Melalui mekanisme PAW kita akan ada penggantinya, cadangan. Nah, jadi cadangan itu apabila ada yang bermasalah, orang yang memang sudah kita tetapkan maka ada cadangan. Ada mekanisme PAW. Oh gitu ya. Sedikit Bang, himbauannya supaya tidak terjadi money politik, mungkin sebagai ketua Bawaslu apa himbauannya? Tentu money politik itu terjadi bukan hanya karena faktor masyarakat yang menerima. Nah, ada juga faktor yang memberi. Jadi baik yang menerima ataupun memberi, semuanya punya peranan. Nah, harapan kita yang berwenang yang memberi, maka yang memberi harapan kita untuk jangan lagi memainkan partai money politik. Nah, hal tersebut akan mencederai demokrasi kita ini, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Ada pidananya nggak kalau terjadi sesuatu yang demikian? Kalau money politik jelas ada pidananya. Jelas ada pidana. Ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada pidananya untuk money politik. Ancamannya berapa itu? Kalau ancamannya saya masih lupa, cuman yang jelas ada. Ada. Undang-Undang 7 2017. Oke, makasih Bang.